perang dalan. Ya, mangga sareng-sareng dilanjutaken maning. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ngendika, al-hazmu an tusyawira dza ra'yin summa tuti'uhu. Ya. Sesuatu itu, kata Rasulullah, akan menjadi kuat, akan menjadi kokoh, akan menjadi kokoh. Al-hazm menjadi kokoh artinya menuju keberhasilan. Itu adalah an tusyawira dza ra'yin. Hendaknya kita semua itu bermusyawarah. Musyawarah paham Bu ya? Musyawarah ku ya musyawarah sekonon banget. Kita sharing ya. Tapi musyawarahnya itu enggak sembarangan. Tapi dzara'in kepada orang yang dinilai dia itu memiliki kemampuan untuk memberikan pemahaman, memberikan pandangan, memberikan solusi dan sebagainya. Jadi antusyawiro dzara'in. Jadi musyawarahnya itu Bu dengan orang-orang yang memang dia itu kompeten. Nah kalau kita musyawarahnya itu dengan yang mohon maaf, dia itu misalkan ya golongannya wong bledos. Ya. Musyawarah karo wong kang orang ngerti apa-apa, ya percuma kan? Percuma beli Bu. Ibu ki, pangapunten, musyawarah. Kita ingin membahas sesuatu hal. Ya. Kemudian kita itu berbicara dengan, kalau bahasa Inggrisnya sih orang dohom, the dohom. Ya. Beli ngerti urusannya, ya beli ngerti dalane. Mungkulai ngejak ngomong, karo ngobrol, iya orang nyambung. Morek dah. Jadi antusawiro daroin, kita musyawarahnya itu dengan orang yang punya pandangan. Setelah itu ya summa tuti'uhu, ya ikuti gitu loh. Ya percuma dong kita musyawarah, kita pengen minta arahan, minta petunjuk, kemudian setelah dikasih petunjuk, dikasih arahan, nggak diikuti, apa gunanya kan? Tujuan kita itu musyawarahkan itu untuk ya memecahkan sebuah persoalan, kita mencari solusi dan seterusnya. Setelah diberikan pandangan, diberikan solusi, tapi tidak mengikutinya, terus gunanya apa? Ya musyawarah itu kan tujuannya itu kan mencari mufakat. Yang susah diajak musyawarahnya. Ya makanya begini, kata Rasulullah itu al-hasbu antusawiro daro'in. Musyawarah. Itu memang agama kita, Islam, Allah SWT itu memerintahkan kita, wasyawirhum bil amr. Hendaknya kula sampean kabeku kongkon musyawarah dalam segala sesuatu hal. Dimusyawarahkan dulu. Ya, suami dengan istri, kita dengan siapa, musyawarah untuk menemukan titik mufakat yang baik. Summa tuti'uhu. Insya Allah kalau kita bermusyawarah apapun, kita untuk memutuskan perkara, untuk menyimpulkan sesuatu, ya, itu tidak akan rugi. Maka kata para ulama itu mengatakan ma khaba man istakhara wala nadama man istasyara. Tidak rugi. Tidak rugi. Siapa? Orang yang istikharah. Sebelum bertindak, sebelum dia mengerjakan sesuatu, sebelum dia memutuskan sesuatu, kemudian dia itu istikharah dulu. Padul ning Gusti Allah dikit. Ngobrol karo Gusti Allah melalui sholat. Doa kepada Allah, ya Allah, saya punya niat, saya punya hajat ingin membuka usaha ini, ingin mengerjakan perkara ini, perkara itu. Minta arahan dari Allah. Maka nggak akan rugi. Iya, makanya makhoba manis takhara, tidak rugi. Ya. Orang yang beristikharah, istikharah menentukan pilihan, ya, dengan kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena ketika Allah yang diminta bantuan, ya jelas Allah akan membimbing kita. Bukan berdasarkan kita hanya kerasa kerusu, kita ingin melakukan sesuatu hal, apalagi hal yang besar, Bu ya. Tapi kalau hal kecil barangkali, ya pengen ibu aja pengen belanja nih warung, istiqoroh dikit kesuwen, Bu. Iya, masa barangnya tuku apa nih warung istiqoroh dikit. Kira-kira bagus dulu aja, kula arep pengen tuku Pepsodent tak close up. Itu iya Ciptaden dan Pepsodent lebih penting. Iya, selagi sama-sama itu untuk gosok gigi ya bebas-bebas saja kan gitu. Tapi untuk hal-hal yang sekiranya itu ya, misalkan ibu ya punya anak ingin berjodoh dengan seseorang, ya istikharah dulu. Ya Allah, tunjukkan jalanmu, tunjukkan mana pilihanmu. Biarkan Allah nanti yang menjawab. Kita nggak usah nebak-nebak. Kita sampaikan dulu, ya. Kita sampaikan dulu kepada Allah. Insya Allah tidak akan rugi. Cuma kadang-kadang kita itu sebelum istikharah kita seolah-olah punya jawaban. Sehingga apa? Istikharahnya itu istikharah-istikharah. Karena kita sebetulnya sudah memilih gitu loh. Sudah memilih menentukan pokoknya harus itu, pokoknya harus melakukan itu. Padahal belum tentu itu yang baik. Jadi dinetralkan dulu hatinya, Bu. Ini yang sulit. Kita manusia gayanya istikharah, gayanya doang. Tapi kita sudah punya kunci jawaban yang pasti harus itu, melakukan itu. Ini kadang-kadang yang dilakukan oleh kita. Ya kita anak wong wadon loro ayu kabeh ati ki duwe kecenderungan wajar ya wajar senenge luwih seneng kian daripada kian ngono ta akhirnya milih tindak kian iya. Nah akhirnya wadul nih Gusti Allah mana ini yang terbaik. Tapi kadang-kadang manusia itu sebelum dia meminta bantuan untuk Allah menentukan siapa yang terbaik, itu seolah-olah sudah punya jawaban sendiri, nggak netral. Jadi sehingga Allah tunjukkan jawabannya, dia pun mengelak. Ya, tunjukkan jawaban itu nggak mesti selalu dalam bentuk dimimpikan. Ternyata saya itu numpak per bareng Jakarta wong wadon pun berarti kun cocok. Iya, nggak mesti begitu. Ya. Artinya yang dijalani itu intinya gini, Bu. Hasil jawaban daripada apa yang kita mintakan bantuan kepada Allah untuk memilih sesuatu, itu jawabannya itu selalu ketika dijalaninya itu baik-baik, nggak bertenggoran, nggak bertentangan dengan syariat. Kemudian ya begitulah, yang baik-baik yang dijalani itu. Karena jalan yang diridhai oleh Allah itu adalah jalan yang selalu baik. Artinya baik tidak bertabrakan dengan aturan agama, tidak bertabrakan dengan aturannya Gusti Allah, dan dirasakan itu selalu ada rasa semacam ibaratnya Kak seneng jalani. Nah, itu cirinya. Kemudian wala nadama manistasyara, tidak akan menyesal orang itu ketika minta petunjuk, musyawarah, dapat petunjuk. Ya, ketika kita di jalan, ibu kesasar, takon nih wong, ya, hari aparannya kah jagat di sini kebutuhan yang dijin, cibiuk kan. Insya Allah nggak rugi kalau tanya, Bu. Meskipun kemudian disesatkan juga kita udah usaha gitu loh. Tapi kalau kita tujuannya baik, kita nanya baik-baik, insya Allah tunjukkan nanti orang yang menunjukkan dengan baik. Jadi musyawarah, Bu, apapun ya kita ya dalam skala kecil kita rumah tangga, Bu ya, suami dan istri ya akeh musyawarah, gue program apa ngobrol gue program apa aja, kemudian kita itu nggak ada communication, nggak ada obrol-obrolan tentang sesuatu hal. Apalagi organisasi, apalagi lebih besar lagi di masyarakat. Maka akan kuat, akan kokoh antusawiro daroin summa tuti'ahu. Cari partner musyawarah kita.
Cari orang yang kemudian bisa kita ajak sharing. Ya, kalau kita sharing dengan orang yang nggak jelas, ya percuma, nggak menghasilkan apa-apa, yang ada mengkel. Apalagi musyawarahnya ini mohon maaf dengan orang yang tersesat. Musyawarahnya dengan orang yang tersesat, yang ada kitanya sesat tuh. Tapi musyawarahnya dengan daroin, orang yang punya visi misi, punya pandangan, yang punya kompetensi dalam bidang apapun yang kita musyawarahkan itu, supaya apa? Menghasilkan hasil yang baik, keputusan yang baik, kemudian summa tuti'uhu, kita ikuti. Tujuan musyawarah kan begitu. Nah, kemudian rawahu Abu Dawud, hadis diriwayatkan saking Imam Abu Dawud. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi ngendika, al islamu tawi Islam iku nadhifun, bersih, fatanadzafu, maka dia bersih sira kabeh, ya. Fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhifun. Ulah sampean seneng bersih Bu. Kamu bersih seneng diadus 3 minggu. Iya kan, buktinya kula sampean ki wong Islam tuh ya. Wong Islam niku Masya Allah, Islam mengajarkan kebersihan, walaupun seneng gawe kot. Iya, buang sungkra karepe dhewek. Iya, buang duit sudah apa bener. Buang sungkra. Dalan-dalan. Padahal al-Islamu nadhifun fatanadzafu. Islam itu senang yang bersih-bersih, Bu. Makanya kan bahkan bab mandi saja itu diatur. Itu dalam Islam ada doanya, ada kesunahannya. Kemudian ada wudhu, Bu ya. Mau makan, cuci tangan dan kaki, mau nyeker siapa aja, sikil dikit ya. Iya, ya kalau pengen mangan itu tangannya kang diwesui Bu ya. Kalau memang memungkinkan Bu ya. Ya beda dengan zaman sekarang Bu, di restoran nggak disediakan tempat cuci tangan, makanannya itu ada kuah, pokoknya cerbak kotor. Akhirnya apa? Dipakai sarung tangan Bu, plastik jeber jadi pula mangannya. Zaman kini aneh-aneh baik. Wis mangan ning meja Bu, diberuka kebruyuk ning meja, diplastiki, dialasi. Toli cek di sarung tangan gue apa jadi pula corok temen gitu. Rasa kemangan gue beli nikmat tadi kayak kelingan ya bancakan apa konon kan. Jadi mangan gue plastik, gue sarung tangan plastik. Orang nyenengan kan apa. Zaman kena aneh-aneh kan kalau dipiringi di sendok itu apa enak kan. Sensasional. Ya, alasannya biar nggak ribet cuci tangan. Padahal cuci tangan nggak ribet, nggak apa ya. Nah balik lagi, al Islamu nadhifun fatanadzafu. Islam itu cinta dengan kebersihan. Oleh karena itu ya udah sampean ya zahiran wa batinan. Zahiran wa batinan fatanadzafu. Fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhif. Tidak akan masuk surga orang yang tidak cinta dengan kebersihan. Kebersihan ya, kita kan dua yang harus dibersihkan Bu ya, zahiran wa batinan. Ya, susah mana Bu? Zahir apa batin? Batin. Kalau zahir kita mandi juga 3 kali 4 kali bersih Bu ya. Beli putih, air putih segawaan. Pula adus ping 3 ping 4 anggar bae irep. Sabunan umum. Mung ya wae ireng bae. Mung paling beli kayak bersih belen konon kah? Ya mung ya beli mampu meri konon kah? Ada Islam cinta dengan kebersihan. Itu dohiron, relatif lebih mudah. Ya, kita jaga. Pasti sebetulnya kita manusia itu suka yang bersih-bersih Bu. Kadang-kadang perilaku kita aja Bu ya. Terutama nih bab untuk orang lain, untuk dirinya pengen bersih, ngomong sejen, mau buang sampah sembarangan, karu bisa Pak. Tapi ya sudahlah. Yang jelas Islam itu senang kebersihan. Semakin orang itu banyak bebersih, ya, dia menjaga kebersihan, maka ini ciri orang ahli surga. Sebab di surga langkah sungkan.
Ya ning surga langka sungkra. Terus mangan apel aja kulite tarung ngendi? Saja takon maning. Aja takon maning. Berarti puyeng bae. Berarti puyeng bae wis. Ya bukti Gusti Allah gampang bae gawe kang bening, gawe kang butek Gusti Allah gampang ning dunia dicontohaken. Gawe kang warna apa bisa bagi Gusti Allah. Sampai kang seharusnya anak wijile, langka wijile bisa dari Gusti Allah. Jadi aja takon wae, yang jelas ning swarga langka sungkran, langka umbel, langka. Iya. Ning swarga wong sisi umbel langka ya. Set, hari ini sih barangkali nyemak jagrai wong. Kalau kita di dunia kan sering menyaksikan. Langka lele kuning lewat langka. Sekian tahu semut dan apa ngambang ya Bang Bakrek. Iya. Jadi bersih, surga itu bersih. Maka surga itu pantas saja buat orang yang bersih. Ya bersih dohiron wa batinan. Kita batinnya bersih, orangnya jauh dari sifat-sifat yang buruk. Tapi juga secara dohir nggak bersih, nggak mandi, nggak wudu, nggak apa ya nggak bisa. Ya, orang itu ya luar dalam kan gitu. Ya, cantiknya itu luar dalam. Luarnya cantik, dalamnya nggak cantik ya percuma. Ya Bu ya. Potongan jabais luar biasa, ayu, glowing. Tapi jero ati bosok lu apa? Iya. Yang jero ati bosok. Sering nyewoti laki, dicongklok-congklok laki. Dikongkon ku ngeyel bae. Pada bae lanang apa ganteng-ganteng. Gagah gede dhuwur putih, tapi hatinya akas. Karo rabi lu sombong. Iya. Iya. Wis sing jelas seneng kang bersih lah. Seneng kang bersih. Ibu pasti seneng dalam wong lanang kang bersih ya. Iya wong lanang pada baik seneng dalam wadon kang bersih. Rahu adilami. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-akbaru utawi kang luwih tua minal ikhwati saking sedulur iku bimangzilatil abi iku kedudukane kaya bapak. Doaipun Kanjeng Nabi sedulur kang paling tua kakang ngadian iku laki Bu. Ya. Iku kang nomor pertama iku kedudukannya timbang zilatil ab. Iya, kaya bapak. Tegese maksude yaiku kapan anak keluarga terus misalnya iku bapak wis langka, maka kedudukan bapak itu diganti ning kang paling gede. Ning sedulur kang paling gede. Termasuk kewajiban memberikan nafkahnya. Iya. Kita misalkan punya saudara, kita paling besar nih. Iya, wong lanang Bu ya. Ada wong wadon barangkali saya jen gue ceritain. Iya, gawe laki loh, gawe apa. Tapi bakal wong lanang Bu, niku kang paling gede bimang zilatil ab. Kedudukannya itu seperti seorang ayah. Yang bahkan sampai urusan perwalian pun nanti kan. Maleni adie nafkai nyekolahaken adie dan seterusnya. Termasuk nanti penghormatan seorang adik kepada saudara tertuanya itu sebagaimana dia memandang ayahnya itu. Ya artinya tetap menghormati pun kakangku kang gedeku kaya bapai dewek dihormati, ditaati. Terus apabila ada ya perkara-perkara tertentu untuk memutuskan sebuah hal maka hadirkan supaya apa? Kedudukan ini saudara tertua ini karena kata Rasulullah bimang zilatil ab, kedudukannya itu sebagaimana seorang ayah, seorang bapak. Ya kula sampean kan bapak, misalnya bapak iku kepala rumah tangga, segala sesuatunya itu ya kepalanya dia. Walaupun sering dikelek wong wadon, walaupun tunduk ning rabi, tapi kepalanya tetap wong lanang. Sebab anak kepala rumah tangga tapi lakar gawe.
Hah? Ing di. Iya. Iya, kalah kenang kelek rabi, kempit tuh. Bisa kobet. Iya. Wes, apa dari kita, Papa? Jangan ikut-ikutan. Ini semua urusan Mama. Keputusan rumah tangga ada di Mama sama Papa. Papa itu pengangguran. Mama bari Papa. Aja konten Bu, harijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya wong lanang iku pemimpinnya wong wadon, betapapun mungkin secara kasta ekonominya lebih tinggi daripada seorang suami. Mungkin karirnya lebih baik daripada suami, atau kapasitas ilmunya lebih baik daripada seorang suami. Tapi istri yang baik itu selalu mentaati ya laki-laki atau suaminya ini sebagai kepala rumah tangga, sehingga segala sesuatunya itu ya ada di kepala rumah tangga. Nah, balik lagi, al-akbaru minal ikhwati bimangzilatil ab. Saudara yang tertua itu adalah kedudukannya sama seperti bapak. Jadi seduluran gitu ya. Ini misalnya kakang pertama, pangapunten. Misalnya kakang pertama iki secara ekonomi mungkin kurang. Ya sekolahnya bengene rupanya di temenanan akhirnya bodoh. Tapi tetap dihormati. Adi-adiane ki Bu, dukang 16 dihormat kabeh. Ning kakang pertama ki. Nah, karena memang silatil ab, hargai apa-apanya, meskipun kita adik itu bisa untuk menyelesaikan sebuah hal, kita mengerjakan sesuatu apabila menyangkut keluarga itu, maka matura nih kakang paling gede. Iya, itu ya pesannya Kanjeng Nabi kono. Kecuali memang dia menyerahkan lagi terus terang jekulaku iki asli bener tanggung jawab angkin ki. Hati-hati kang masih ngersil ki dari kakang pertama tanggung jawab kula. Mung sampean ki di adik kula lanang maning nih gak kula aja beli mampu terus terang. Jadi sekian nyaluk bantuan nih kan konon. Sebenarnya ki kewajibannya kula anak pertama konon. Yaitu hal yang dibicarakan. Tapi kedudukan secara kehormatan dia itu mesti tetap anak yang pertama inilah yang kemudian kedudukannya seperti seorang ayah. Sama kadang-kadang seorang suami pun itu meskipun dia seorang kepala rumah tangga, tapi ketika dia itu menyerah dalam urusan tertentu sehingga diambil alih kendalinya oleh seorang istri. Ya pangapunten ya. Dudu si kula iku aparane kabeh ngargai sampean. Sampai kan bidi duit kan, awite konon dikit, bidi duit kan sampai jang, kita makanya anku gulangnya ku sesekut, tapi pun tentu sih ngeremehkan sampai wis mulai sedikit dan jasa kita baik, anak beli wadah konon, kesenangan, yakinnya ke wong lanang itu dipecat mau menggawe mau sibuk. Mung bae dipecat durung menggawe oleh 2 bulan setengah. Kan plangap-plongo melas Bu. Melas plangap-plongo. Lamar mene diterima. Iya dagang apa aja nih. Wes, tetap hormati. Ya kalau memang tadi yang seharusnya kewajiban itu menjadi kewajibannya seorang suami, tapi seorang suami karena hal tertentu tidak mampu ya untuk memikul kewajiban itu, sehingga seorang istri ini mengambil alih, sampaikan, bicarakan biar nggak tersinggung Bu ya. Biar nggak tersinggung sebab harga diri wong lanang ya beli wong lanang. Tak bagian wis harga diri nomor pira, sing penting jadi sosok wong wadon. Ini kan harga diri Bu. Kita seorang laki-laki nih Bu, seorang laki-laki seharusnya itu misalkan kita ngasih jajan anak itu ya dari kita gitu loh, uangnya dari kita seorang laki-laki. Monggo apa daya misalnya kali beli waru je wong wadon ngambil alih tek-tek wong wadon mana wong wadon ning ngarepane kula wong lanang ki isi lanang kang bener kok.
Ya arti isin harga diri kan apa-apa aja misalnya wong wadon kabeh. Tapi kan ketika karena memang ketidakmampuan maka dibicarakan tanpa menyinggung status atau kedudukan seorang kepala rumah tangga. Iya. Sebab kula pernah ketemu wong Masya Allah. Kang lanangnya iku pangapunten tambal ban. Kang wadone ibu bidan. Kin lulusan SED, kin lulusan ya S1 atau D3 kebidanan. Ya, secara strata pendidikan gak imbang. Ya. Tapi gelem bu, gelem. Ulah tak kondisi. Kalau pas nambal, ya emang rada lumayan sih tambal bannya. Ya kan 200 bilang sedina. Tapi kan secara statusnya ini loh bu, status pendidikannya mungkin ya, status jenis pekerjaannya mungkin kan bagi orang-orang tertentu ke gengsi bu. Ketika perkumpulan misalnya nih, kumpulan karo batur-batur sejen ngobrol, suami ibu kerja di mana? Kan belum tentu kemudian ini berani mengekspos informasi tentang suaminya bu ya, malu kan. Walaupun sebetulnya ini seorang suami juga menghasilkan kan, sedina 300.000, 400.000 kan pada setara sebulan bisa 10 juta, 12 juta. Iya. Gaji bidan pira kan belum praktek. Iya. Nah tapi kan secara status sosial kan ketimpangan loh. Nah, ketimpangan kan ketika gathering family, kumpul keluarga, ngobrol-ngobrolan, sampai direktur ning di direktur PT Angin Kembung. Ya, bagian ngisi angin kan. Ada kejadian-kejadian semacam itu pasti nanti ada gitu di fenomena kehidupan itu. Maka yang terpenting adalah bagaimana kemudian memposisikan diri kita. Seorang suami, seorang istri, bagaimana kedudukannya. Seorang tadi kaitannya dengan hadis ini adalah al-akbaru minal ikhwah. Saudara yang tertua itu kedudukannya harus dihormati sebagaimana seorang ayah. Kita matur misalnya adik kang paling lucu pengen nikah, pengen duwe calon, ngobrol-ngobrol ya karo kakang kang pertama, iki kula marep ning sampean pengen wewarah. Kula ku jenok ki duwe batur, mau si batur, mungkin ku dadi demen kula wis ngobrol-ngobrolan niku mantep pengen nikah. Ya, nyuwun pandengane, nyuwun restuwe, nyuwun dongae. Konon-konon ku wis mulai ilang. Zaman ini kakang nih wong tua zaman mau beli mekono. Maka hal-hal yang demikian itu ini sebetulnya ajaran Islam yang kemudian diteruskan sampai sekarang itu ya ada tradisi ya orang-orang kita bu ya, orang-orang Jawa itu kan ada istilah unggu adi karo kakang priben bu ya. Ya bahkan ajamane kang langsung kakang adi langsung kang iringan be sepupu apa ku anak hormate kan bu. Karena lebih tua, oh itu Pak D itu, ini Pak Le, sejen kan kedudukannya, hari kan kakang, wak, in adi dan seterusnya. Artinya yang itu semua itu adalah ajaran Islam menghargai tentang apa namanya kedudukan unggah-ungguh kados mekoten niku ya termasuk ajarannya wong Islam, hormati konon. Rawang riwayataken wa hadis sapa Al Baihaqi Imam Al Baihaqi. Hadis riwayat saking Imam Al Baihaqi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ngendika, al amanatu tawi amanat tajlibur rizqa. Amanat iku bisa nekaaken rezeki. Sewali kewal khianatu tajlibul faqra. Khianat itu mendatangkan kefakiran. Amanat itu Masya Allah berat. Harus ada kejujurannya, harus ada kesabarannya, semuanya di dalamnya itu untuk menciptakan yang namanya amanah. Ketika seseorang itu amanah, menjalankan sesuatu dengan amanah, itu mendatangkan rezeki. Kita kerja, kita usaha, kita jual beli, kita apapun,
profesinya. Kalau amanah maka mendatangkan rizki. Barokah tegese konon. Ya, tapi sewangsule kule khianat tajlibul faqra. Walaupun dia saat itu bisa menarik banyak uang. Dia bisa kemudian mengumpulkan banyak uang. Tapi dia khianat, dia berbohong, dia kemudian itu curang dan seterusnya. Dia nipu sampai kemudian korupsi. Saat itu mungkin dia kelihatannya ada ngumbuk-ngumbuk duit gitu. Tapi lihat tajlibul faqra. Engkau suwe-suwe gandane fakir. Beda dengan kalau kita amanah. Kita kerja gaji nggak seberapa. Ya cuma 10 juta sebulan. Kita setitik. Di Amerika setitik bu. Amerika iya gaji beli UMR Cirebon berapa aja 2 juta gue pula beli ruas tanggal sing kerja tak 2.800.000 dia kerja amanah nggak neko-neko bu, kerja dengan baik. Misalkan kerjanya bagiannya ngetik yang bener, nggak pernah macem-macem. Dia kerjanya bagian gotong-gotong yang bener. Terus pokoknya amanah. Betapapun mungkin uang yang dia dapatkan itu mungkin cuma UMR, tapi barokah. Karena itu tajlibur rizqa. Nanti Allah datangkan rizki dalam bentuk nggak cuma uang. Allah cukupi gitu loh. Maknanya begitu. Allah akan mencukupi. Walaupun secara perhitungan itu mungkin tidak cukup. Tapi kalau al-khianat, dia kerja. Kemudian dia berani bermain curang. Iya. Kemudian dia mengambil yang bukan menjadi haknya. Intinya khianat. Kalau khianat itu kan dia dikasih kepercayaan, tapi dia malah dia tidak menjalankan kepercayaan itu. Sehingga kemudian penyelewengan, pembohongan, kecurangan dan seterusnya. Iku bisa gawe fakir. Iya. Tapi kalau kita amanah, kita kerja di tempat orang ataupun kita sendiri sebagai pelaku usaha, kita selalu amanah. Dia minta barang A, kita kirim A. Dia minta 10, kita kirim 10 kan. Aja dikurangi kan. Dia minta tipe yang model apa, kita kirim sesuai permintaan. Maka ini amanah. Meskipun hasilnya nggak seberapa, tapi tajlibur rizqa. Rezeki ngalir terus. Dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk rezeki anak yang soleh, kita dapat kebahagiaan yang di luar dari yang namanya uang. Ya, uangnya nggak seberapa, tapi bahagia daripada uangnya banyak tapi sengsara, susah, sedih, gelisah. Duitnya siake bu. Ya sebab boleh nyolong kan watir tadi. Iya duitnya si akeh, oleh korupsi, tenang bu. Orang tenang akhirnya hati susah, namun kecandak priben. Ya lamun kok ditangkep ning KPK priben. Iya. Susah bu, susah. Ya walaupun saat dia berhasil melakukannya itu seneng gitu ya, tapi susah. Wong nyolong gak bu ya nyolong. Iya toli hasil, alhamdulillah selamat. Tapi kan dia pasti memikirkan bagaimana supaya nggak tertangkap. Sehari-harinya begitu. Dia berusaha menghilangkan jejak kejahatannya itu. Berarti ada upaya untuk sebetulnya dia pengen nyari ketenangan gitu loh. Cuma nggak dapat ya orang masih perilakunya begitu. Dia akan menyembunyikan sesuatu yang nggak ingin dilihat banyak orang, yang nggak ingin kemudian orang sampai menangkap dia. Kalau amanah sih ya hak-hak kita kan enak-enak aja bu ya. Kita kerja udah bener, terus kita dapat gaji hak sesuai dengan hitungannya, ya maka kita menggunakannya juga enak, punya kita sendiri kan gitu. Tapi kalau nggak amanah kita juga pasti akan gelisah. Woi pribadi jangan kok pribadi, lamunan konangan pribadi. Orang dikasih kepercayaan nih, saya kasih kamu usaha.
untuk menjaga sebuah usaha toko pabrik apa bawis. Iya. Tapi dia jalankan dengan amanah, masukan, pengeluaran, barang datang, barang dikirim, semuanya rapi sesuai dengan amanahnya. Ya hasilnya apapun dia kan ya enjoy gitu Bu. Nggak ada yang dirisaukan, nggak ada yang dikhawatirkan, yang harus bener kabeh. Tapi lamun anak penyelewengan, seharusnya dia kirim barang satu koli, kemudian dia kurangi dan seterusnya, misalkan contoh aja, maka dia kan nggak tenang. Nanti ada pengawas, nanti ada kontrolan dan seterusnya, nggak tenang. Sepira duitnya jadi wong kang amanah ya tenang-tenang baik Bu ya, tenang-tenang baik, karena tajribur rizqo. Rizki itu banyak rupanya, tak mesti melulu soal jumlah uang itu yang ada. Rawahu ad-Dailami, rawang retakan hui hadis ad-Dailami, sopo Imam ad-Dailami. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ngendika, amit nyingkiraken sira al adza ing sesuatu kang bisa gawe lara, anitoriki saking dalan, fa innahu maka sak temene amitil adza laka iku tetep kadhe sira iku sodakoton dadi sodako. Amitil adza anitorik fa innahu laka sodakoton, singkirkan apa-apa yang menjadi penghalang di jalan, itu adalah sedekah. Sedekah paling murah ini Bu ya, setelah senyum ya, senyum paling murah, nggak modal loh sama sekali, wis nggak butuh tenaga besar, cukup mesem, cukup nyengir sodakoh mung aja dewekan nyekakak. Iya. Kalau senyum ya, bedanya nyekakak harus senyum apa? Betul. Kalau nyekakak itu belum tentu baik. Bisa apa yang ngemuyui wong sejet? Kalau senyum itu ya senyum baik, pasti baik. Senyum itu pasti baik gitu loh. Artinya baik itu kita nggak ada unsur namanya senyum. Ada nggak senyum ngece? Yang senyum je. Pribadi senyum ngece contohnya. Hah? Ya duduk senyum marane. Mencep. Kita ketemu sama siapa aja, senyum. Ya kan apa sih bahasa orang sekarang, vibes-nya itu menyenangkan gitu loh. Ya beda mencep urusannya. Iya. Saya cek gitu. Makanya kakak bisa baik dia menertawakan apapun gitu. Jadi artinya senyum, kita setelah senyum tentu senyum yang ikhlas yang dianggap ya senyum yang dari hati. Iya, karena ada senyum ya, tapi senyum tetap baik gitu loh. Tapi aslinya hatinya kayak mengkel, senyumnya palsu, tapi tetap di hadapannya itu baik gitu loh. Iya, suasananya orang senyum itu baik. Kalau nyekakak kan orang barangkali ya menertawakan apa kan dulu. Dan kalau misalkan nyekakak itu dapat pahala, terlalu rame Bu. Jadi setelah senyum yang murah lagi itu adalah amitil adza anit thoriq, kita menyingkirkan penghalang di jalan. Ada duri kah, ada beling kah, ada carang kah, ya ada sesuatu yang di jalannya, batu-batuan yang mengganggu, kita singkirkan, itu dapat pahala sedekah. Ya, barang zaman pun jualan bagus-bagus, tapi polisi tidur. Kejelung bener enak lancar boleh. Oh beli jasa ngebut wae, angger wae wong dasar mengebut. Jadi kita kemudian menyingkirkan sesuatu penghalang di jalan Bu ya. Artinya ya kula sampai ning jalan disengaja dalam paku,
ya wis disingkiraken sedekah. Aja malah belonong belah kata duduk kita. Ya, kita sih melakukan beli bakal kempes. Iya. Belum baru rabiin pak motor. Tuh tekan di gono kepaces nang paku bane. Akhirnya telepon, bisa tulung beli. Nang apa? Wong wadon. Anu je motore kula kempes kenang paku. Ning ngarepe pecel lele kae. Nah kita nebet selebat ngono ndeleng paku gede temen paku 10. Iya. Kayak paku kang mau encek tuh lebih senjata inggiraken apa dideleng pada baik bener bukan durak dewek. Jadi kula nyingkiraken katon Bu ya Bu apa wis kang ganggu ning dalan mekono niku bisa dadi sedekah. Jadi mau katan kentongan aparannya ka pegawean kan ning dalan bae menacak begulati apa. Iya. Iya. Kula je sedekah duit wis. Kula sembayang je wis, sembayang sunah wis, wiridan wis, donga wis, entok amal apa maneh nggih ning dalan bae meter-meter. Pembuatan luru kang apa-apa. Artinya Ari udut gawe kepates beli. Udut gawe kepates beli je. Al-adza. Makanya gini, ya saya sebagai perokok. Makanya ketika di jalan ngerokok itu harus betul-betul pastikan nggak mengenai pengendara yang lain atau orang pejalan atau siapapun. Ya saat matenian deleng-deleng. Aja sampai asal wong. Iya konon. Ya syukur-syukur sih wis aja sampai ngerugiakan wong sejen. Ya karena memang bisa saja berpotensi mencelakai orang kan gitu. Ya, makanya pas mateni aja asal balang nang bae deleng lokasi wong idu gak bisa masalah Bu. Ulah pernah numpak motor itu anak buatan grigis. Ari wis ada wong idu. Ya Allah, idu rupane akeh ngumpul coh. Allahu Akbar, jadi oleh pengen nyewot yang barangnya. Wis lah kader idu wonten kali. Iya. Ya kader idu kan. Ini dibersihni wis. Kalau nyewot terus idu hilang tak konon. Beli kan hilang nang dewek. Jadi ya wis. Inde amitil ada sesuatu yang sekiranya itu bisa menyakitkan. Entah itu carang, beling, paku dan seterusnya. Ya, mahhum mukhalafahnya. Ya pemahaman sebaliknya adalah kapan pula ngenakaken dalan kanggo wong iku ganjaran. Ulah madangi, ulah ngalusi, ulah berseni apapun sehingga pejalan ini menjadi mudah melewatinya, aman melewatinya, maka ini menjadi sedekah bagi kita. Jangan dikira Bu, sedekah lampu 5 watt, 10 watt ning dalan iku ngenakaken wong mlaku sehingga katon, kin blegongan, kin apa katon. Iku Masya Allah sedekah nggak seberapa kalau dirupiahkan. Satu lampu itu 30 hari paling berapa rupiah kan? Angka 10.000 lah. Tapi bisa jadi sedekah kang terus menerus. Ada bis wali kana wong senengane nyuker-nyuker dalan. Wis seneng wong lewat iku ning ngono. Maka bonggan kuatir dadi afat. Dadi engko blayi kula dhewek. Wis jam 6. Rawahu Al-Bukhari. Riwayatkan hadis sapa Al-Bukhari Imam Al-Bukhari wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat. Amin. Al-Fatihah. Iya kenapa ya kan astagfirullah. Kula nyuwun agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.